Setelah Khadijah, Abu Bakar adalah lelaki pertama yang masuk Islam. Dari kalangan anak-anak, Ali yang pertama masuk Islam, sementara Zaid bin Harisah yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin karena kesungguhannya dalam berdakwah. Keislamannya diikuti tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidullah. Pada hari keislamannya, Abu Bakar menginfakkan 40.000 dirham. Beliau banyak memerdekakan budak yang disiksa karena masuk Islam, seperti Bilal. Abu Bakar selalu mengiringi Rasulullah SAW selama di Makkah, bahkan mengiringi Nabi saat bersembunyi dalam gua ketika hijrah ke Madinah. Abu Bakar mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Perang Badar, Uhud, Khandaq, penaklukan Makkah, Hunain, maupun peperangan Tabuk. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang perbuatan kaum musyrikin yang paling menyakitkan Rasulullah SAW. Maka Abdullah berkata, aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'id mendatangi Nabi SAW yang sedang salat, lalu tiba-tiba Uqbah melilit leher Nabi dengan sorban miliknya dan mencekiknya sekeras-kerasnya. Kemudian datanglah Abu Bakar membela Nabi dan melepaskan ikatan tersebut sambil berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan, Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami biasa berbincang menyatakan siapa yang paling utama di antara para sahabat Nabi di masa Rasulullah SAW. Maka kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, beliau berkata, kutanyakan pada ayahku, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, siapa yang paling baik setelah Rasulullah SAW? Maka ayahku menjawab, Abu Bakar. Kemudian kutanyakan lagi, siapa setelahnya? Beliau menjawab, Umar. Dan aku khawatir jika beliau menyebut Utsman sesudahnya, maka kukatakan, setelah itu pasti engkau. Namun ayahku menjawab, aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia, sesungguhnya Allah telah memberi kepada seorang hamba untuk memilih antara memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Maka kami heran kenapa beliau menangis, padahal Rasulullah SAW hanya menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan. Akhirnya kami mengerti bahwa ternyata yang dimaksud dengan hamba tersebut tidak lain adalah Rasulullah SAW sendiri, yakni sebagai isyarat bahwa beliau akan wafat. Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti dan berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang paling banyak berkorban padaku dalam persahabatannya dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasih dekatku selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Rasulullah SAW wafat saat Abu Bakar tidak berada di Madinah. Umar berpidato, demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Lalu Abu Bakar datang menyingkap kain penutup wajah Nabi SAW dan mencium beliau. Abu Bakar lalu keluar dan berkata, wahai Umar, tahanlah bicaramu. Umar pun duduk. Abu Bakar berkata, ingatlah, siapa yang menyembah Muhammad, maka beliau telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah akan tetap hidup. Lalu membaca ayat, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Dan membaca, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Murtad, siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang pun mulai menangis terisak-isak. Setelah dibaiat, Abu Bakar berpidato, memuji Allah dan berkata, amma ba'du, wahai sekalian manusia, aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian, dan aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan,
bantulah aku. Jika aku bertindak keliru, luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian, dia kuat di sisiku, hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya, insya Allah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian, dia lemah di sisiku hingga aku akan mengambil darinya hak orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali Allah akan timpakan kehinaan pada mereka. Dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum, kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum itu. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban kalian untuk taat kepadaku. Setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliaulah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahannya sepeninggal Rasulullah SAW. Maka tercatat sejumlah reputasi beliau yang gemilang, di antaranya 1. Menginstruksikan agar jenazah Rasulullah SAW diurus hingga dikebumikan. 2. Melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah SAW sebelum wafat. 3. Menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad sepeninggal Rasulullah. 4. Pada tahun 12 Hijriyah, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai batu tulis, pelepah kurma, dan dari hafalan dalam dada-dada kaum muslimin. 5. Mengirim pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa tetangga, baik kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak suku Arab sekitar Madinah murtad keluar dari Islam. Bahkan dari mereka tidak mau membayar zakat. Ketika berbagai masalah besar ini terjadi, banyak orang mengusulkan kepada Abu Bakar agar menunda keberangkatan pasukan Usamah. Umat lebih butuh untuk mengatasi masalah yang lebih penting, dengan alasan bahwa pasukan tersebut yang disiapkan Nabi sebelumnya disiapkan saat Madinah dalam kondisi aman. Namun Abu Bakar dengan tegas menolak saran tersebut. Beliau akan tetap menjalankan misi pasukan Usamah dan memerintahkan agar orang-orang tetap berjaga di sekitar Madinah. Ternyata berangkatnya pasukan Usamah membawa maslahat besar. Tiap kali mereka melewati perkampungan Arab, pasti menimbulkan rasa gentar mereka untuk memberontak, hingga ada yang berkata, tidak mungkin pasukan sebesar ini keluar, kecuali mereka telah memiliki pertahanan yang kuat di Madinah. Pasukan kaum muslimin telah memasuki Jordania dan siap berperang melawan Romawi. Seorang pendeta menyuruh 2 orang Arab Nasrani untuk mengintai pasukan kaum muslimin. Dia bercerita, salah seorang dari kami masuk mengintai pasukan kaum muslimin. Tak berapa lama, dia kembali kepada pendeta memberitahukan apa yang dilihatnya dan berkata, aku datang membawa berita kepadamu tentang suatu kaum yang lembut. Mereka mengendarai kuda yang tua dan lemah. Pada malam hari mereka laksana rahib karena tekun beribadah. Dan di siang hari mereka adalah penunggang kuda yang tangguh. Mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan tombak. Jika engkau mengajak temanmu untuk berbicara di sana, maka suaramu tidak akan terdengar jelas karena riuh oleh gaung suara mereka membaca Al-Quran dan berzikir. Sang pendeta pun berkata kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian suatu kaum yang tak mungkin dapat kalian kalahkan. Ketika berada di Antakya, Heraklius bertanya kepada pasukan Romawi yang kalah perang melawan kaum muslimin, celaka kalian, beritahukan padaku tentang musuh yang kalian perangi. Bukankah mereka juga manusia seperti kalian? Mereka menjawab, ya. Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah kalian lebih banyak atau sebaliknya? Mereka menjawab, jumlah kami berlipat ganda dari jumlah mereka di setiap tempat. Heraklius bertanya lagi, jadi kenapa kalian kalah? Salah seorang yang dituakan menjawab, kami kalah karena mereka salat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Mereka menepati janji, mengajak pada kebajikan, mencegah kemungkaran, dan saling jujur sesama mereka. Sementara kita gemar meminum khamar, berzina, mengerjakan yang haram, menyalahi janji, menjarah harta, berbuat kezaliman, menyuruh kepada yang mungkar, melarang apa yang diridai Allah, dan kita selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Mendengar itu Heraklius berkata, engkau telah berkata benar.